Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi. Pagi semangat gitu ya, siap? Semangat pagi. Pagi semangat. Tidak kompak. Ayo, semangat pagi. Pagi semangat. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah tahu nama ibu? Ibu Pori. Ibu Pori. Nah baik, jadi anak-anak sekalian, kali ini ibu akan memaparkan atau mempresentasikan tentang kerukunan umat beragama. Namun sebelum itu, ibu mau dengar dulu pendapat kalian. Apa sih kerukunan antar umat beragama itu? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan atau mau memaparkan sedikit? Atau di Indonesia? Ya, Sob Teh. Menghargai sesama umat agama yang beragama. Good job, pinter. Ada lagi? Yang lain? Agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada berapa? Apa saja? Agama Islam, Ya. Kristen, Ya. Hindu, Ya. Katolik, Ya. Buddha, Heeh. Konghucu. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Apa sih kerukunan antar umat beragama itu seperti apa sih? Sob A. Saling toleransi, Ya. tidak mengganggu. Good job, benar. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui apa itu definisi dari kerukunan umat beragama. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan apa itu tentang kerukunan umat beragama. Beberapa siswa yang menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang toleransi atau hal-hal yang perlu dalam memupuk sikap toleransi itu. Di sini ibu sudah dirumuskan. Yang pertama, menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Menghargai antar umat beragama itu seperti apa sih? Ada yang bisa memaparkan? Sikap toleransi, menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama itu seperti apa sih? Gini sering dina berita-berita masjid apa sih yang dengan apa sih yang nasi anu pagigir-gigir teh? Masjid yang di Jakarta, Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Apakah itu sudah termasuk saling menghargai? Yang manusianya seperti apa itu? Misalkan lamun Jumatan gimana? Kalau yang umat Islam Jumatan, terus yang Kristennya gimana? Nah? Tidak mengganggu. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada lagi? Jadi saling menghargai itu adalah ketika waktu itu pernah diberitakan di seluruh TV nasional yang ada di Indonesia, umat beragama kita pernah waktu itu lebaran di hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari apa? Hari orang Kristennya untuk beribadah, berdoa. Tapi mereka bisa menghargai umat kita untuk merayakan hari raya sholat Id di masjid tersebut. Mereka berbondong-bondong, mereka bekerja sama untuk melindungi kita supaya kita sholat Idnya itu supaya aman dan tentram, nyaman. Itu adalah salah satu contoh sikap toleransi, menghargai antar umat beragama. Yang kedua adalah memiliki kesadaran terhadap diri. Sikap diri kesadaran terhadap diri sendiri ini yaitu perbedaan adalah realita kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa diputuskan. Itu mah sudah jadi rahasia umum. Sudah jadi kita hidup berarti kita ada perbedaan seperti itu ya. Mau tidak mau kalau kita hidup, kita harus mengambil resiko. Kita harus sadar bahwa perbedaan itu memang ada dalam hidup, seperti itu, paham? Selanjutnya yaitu saling mengasihi satu sama lain.
meskipun kita berbeda keyakinan, misalkan kayak tetangga orang, anu Kristen misalkan atau lain di luar dari agama Islam, kita harus selalu mengasihi meskipun kita berbeda keyakinan. Karena mereka pun sama-sama makhluk Tuhan ciptaan Allah. Bahkan ada cerita zaman dahulu gitu ya, ada seorang pelacur, seorang pezina itu otomatis akan masuk neraka. Tapi dia bisa masuk surga dalam cerita tersebut. Kenapa? Karena dia menolong seekor anjing yang kehausan. Hanya itu. Tapi dia bisa diangkat sama Allah derajatnya. Karena dia itu bisa menghargai sesama makhluk, bisa baik kepada semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Padahal dia sebelumnya adalah seorang pezina, tapi dia bisa masuk surga. Derajatnya diangkat sama Allah karena gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing. Kalau iya orang sesama manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakannya akal oleh Tuhan, oleh Allah. Masa kita sesama manusia tidak bisa? Gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu menciptakan suasana kehidupan beragama yang nyaman dan kondusif. Nah, tadi seperti itu. Yang pertama, setiap agama punya jadwal ibadah masing-masing gitu ya. Yang waktu itu pernah diberitakan juga, yang waktu itu umat Islam sedang Idul Fitri itu dijaga luar biasa. Mereka sangat toleransi kepada kita. Begitupun ada juga diberitakan di TV nasional yang ada di Indonesia, mereka yang beragama Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember. Umat Islam berbondong-bondong menjaga agar mereka itu bisa tentram, bisa nyaman. Yang selanjutnya yaitu manfaat kerjasama antar umat beragama. Yang pertama yaitu terciptanya rasa toleransi, karena memang setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang memiliki rasa toleransi, ada juga yang tidak. Contohnya seperti tadi, tong jauh sesama umat beragama, ibu sama kamu sama umatnya agama, tapi toleransi kamu gak ada. Ibu lagi nerangin gini, mana kamu malah ngobrol, malah main-main sama teman yang lain. Setiap orang itu berbeda. Komodai kamu lamun diredekeun jeung umat masih agamana nu beda, kumaha? Sikap toleransi harus saling menghargai. Ya. Selanjutnya itu terbangunnya hubungan silaturahmi yang baik. Dengan kita bekerja sama antar umat beragama, maka kita akan hubungan kita itu akan terjalin hubungan suatu silaturahmi yang baik. Karena kita sering berpapasan, meskipun kita berbeda keyakinan, kita saling menyapa. Mereka mana komonya orang Sunda mah ni ramah bisa ni nosi amis budi gitu nya babariasina Pak dulu ya pikiran gonana. Yang selanjutnya yaitu terjalin komunikasi yang harmonis. Karena kita saling berkomunikasi, maka akan tercipta juga komunikasi yang harmonis. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ingat Pancasila ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika teh kumaha cenah? Nah, begitupun dengan berbeda keyakinan. Meskipun kita berbeda, tapi tetap kita itu satu tujuan seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menghilangkan sikap yang mudah diprovokasi. Kalau kita terjalin hubungan kerjasama antara umat beragama, maka kita tidak mudah diprovokasi. Misalkan kalau kita terjalin hubungan yang harmonis dengan umat beragama, kita bisa konfirmasi, ya di agama mana teh pas gitu, misalkan ayatnya.
Jadi kalian teh tidak akan mudah diprovokasi. Misalkan ada suatu isu menjelekkan suatu agama, kalian teh tidak mudah diprovokasi karena kalian sudah tahu informasinya dari orang tersebut yang berbeda keyakinan, karena kalian langsung konfirmasi ke orangnya tersebut seperti itu. Yang terakhir yaitu kendala-kendala dalam kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah rendahnya sifat toleransi. Nah, ini sangat menyambung juga tadi yang masalah kerjasama. Kendala dalam kerukunan atau kerjasama antara umat beragama itu rendahnya toleransi orang. Kalau kita sikap menghargai seseorang yang rendah, maka kerjasama antar umat beragama itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kepentingan politik. Kepentingan politik itu sangat kejam. Memang sekarang Ibu sebagai informasi juga, Ibu sekarang itu sebagai PPS, panitia pemungutan suara, tapi Ibu tidak anclok karena politik, nah Ibu hanya sebagai panitia saja gitu ya. Memang politik itu sangat kejam. Terkadang mereka itu menunggangi suatu agama untuk kepentingan mereka. Lara kampanye. Terkadang dari politik itu bisa jadi suatu agama dengan agama lain itu bisa tabrak, bisa ganeluh karena kepentingan politik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, fanatisme. Fanatisme adalah merasa paling benar, agama orang paling benar. Karena misalkan agama orang mah dia ngajarkan kealusan, padahal semua agama pun mengajarkan kebaikan. Cuman keyakinan kita itu berbeda. Setiap agama itu baik. Setiap agama itu baik. Setiap agama mengajarkan kebaikan, tidak hanya agama Islam. Namun tetap kita memiliki keyakinan atau memiliki pandangan yang berbeda. Paham semuanya? Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari Ibu mengenai sikap toleransi atau kerjasama dengan antar umat beragama. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.